barbershop Uncle Du. Kira-kira kakak berkenan nggak? Berkenan. Sebelumnya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ibram dari Bina Nusantara. Oke. Nah, langsung ke pertanyaannya, kapan kakak terakhir cukur rambut yang utuh? Terakhir ya 1 bulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu. Kira-kira kakak biasanya potong rambut tuh berapa bulan sekali sih kak? Palingan sebulan sekali, kalau nggak 2 bulan sekali lah. Kenapa cukur rambut di jangka waktu tersebut? Karena rambut aku tuh gampang panjangnya gitu. Jadi ya udah, jadi sebulan sekali itu pasti cukur. Nah, selanjutnya selain cukur, kakak pernah nyoba layanan lain misalnya coloring atau hair wash nggak? Pernah, paling coloring sih. Jadi waktu itu coloring rambut, kayak pengen di warna rambut gitu. Jadi coloring doang paling. Selanjutnya menurut kakak cara pembayaran di Uncle Du tuh udah gampang belum sih? Lebih sering pakai cash atau non cash? Menurut aku sih udah gampang ya, soalnya biasanya aku kayak non cash sih. Ya, pakai gitu ya. Ya udah kak, terima kasih karena udah mau menjelaskan interview. Oke, sama-sama. Kak, nama saya Rawis Fakih Effendi, saya dari Bina Nusantara, Binus, Meserina. Kita mau nanya-nanya kakak nih, yang nantinya pertanyaan ini tuh mau kita gunain untuk membangun bisnis barbershop Uncle Du. Kira-kira kakaknya berkenan nggak untuk kita interview? Aku berkenan. Oke, sebelumnya kenalin dulu dong nama kakak siapa? Untuk aku sendiri, aku Muhammad Hanif Setiadi. Aku juga dari Binus University. Oke. Salam kenal kak. Mungkin langsung aja ke interviewnya. Kapan sih kakak terakhir cukur rambut di barbershop Uncle Du? Nah, untuk cukur sendiri, aku terakhir cukur sih sekitaran 1-2 bulan lalu sih kak. Oke. Kira-kira kakak biasanya kalau potong rambut itu berapa bulan sekali? Untuk potong rambut, aku biasanya ya segituan sih. Ini harusnya aku udah harus potong nih sekarang. Ya sekitaran sebulan atau 2 bulan. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih kak. Biasanya kakak tuh cari barbershop yang kayak apa sih? Mungkin kayak bersih atau harus capture-nya kayak gimana? Aku sih barbershop, aku carinya yang pasti tempatnya nyaman ya. Sama aku peduli sama cukurannya juga sih, potongannya bagus. Terus yang biasa kakak harapin dari tempat cukur tuh apa sih kak? Harga yang murah atau promosi? ya itu pasti sih. Pasti. Ya, harga ya kayak yang pertama dilihat harga. Tapi aku juga mau walaupun harganya murah, tapi cukuran Kualitasnya juga ada. Betul. Oke. Menurut kakak, selain hasil potongan bagus, apa sih yang kakak pikirin yang lebih penting di dalam barbershop? Masuk nggak? Sebentar. Menurut kakak, selain hasil potongan bagus, apa sih yang penting di dalam barbershop? Kalau menurutku yang penting sih, yang pasti dari capsternya itu ramah-ramah. Betul. Dia juga enak. Kayak tempatnya juga harus nyaman. Pelayanannya oke lah. Dan untuk menurutku tempat cukur itu kalau ngantrinya lama juga kurang enak sih kak. Jadi antrian juga harus rapi. Iya. Dari awal datang sampai selesai cukur, proses cukur di Uncle Du itu udah enak atau masih ribet? Kalau menurutku sih sekarang udah lumayan lah kak. Cuman kalau masih ada yang bisa ditingkatin, menurutku harus ditingkatin lagi. Selanjutnya selain cukur, kakak pernah nyoba layanan lain nggak? Misalnya coloring, hair wash, atau produk mereka di Uncle Du? Untuk itu aku nggak pernah sih kak. Jadi cukur aja. Iya. Menurut kakak, cara pembayaran di Uncle Du tuh udah cukup gampang atau belum? Terus lebih sering gunain cash atau non tunai? Elektronik ya. Kalau pembayaran sih karena ya kayak kita Gen Z kan kita udah jarang pakai cash. Aku sih buat sekarang ini lebih sering pakai non tunai. Lebih gampang
gampang juga biasanya. Iya, lebih gampang. Kalau ada pilihan kasih review langsung ke Capster Barbernya, apakah kakak mau ngasih review dan kenapa? Kalau ada sih aku mau banget Kak. Soalnya aku mau kayak Capster ini ada apa ya? Ada kayak patokan penilaiannya lah tiap Capster tuh. Jadi kayak kita tuh bisa tahu Capster mana aja yang kualitasnya tuh terbaik di antara Capster yang ada di Uncle Do ini. Oke. Ya udah kak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya karena udah menyempatkan waktunya untuk interview ini. Aku lihat kakaknya habis potong dari Uncle Do nih, rapi banget. Iya dong. Oke. Aku boleh nanya-nanya sebentar nggak kak terkait? Jadi di sini aku sama teman-teman aku lagi mencoba untuk membantu UMKM sekitar sini. Iya. Dan kebetulan aku lagi dapat bagian di Uncle Do. Kira-kira berkenan nggak kayak kalau aku interview? Berkenan saya. Oke. Kalau itu boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Kevin Ernestando. Oh, jadi aku panggil Kak Kevin aja. Iya, Kak Kevin aja. Oke. Aku mulai interviewnya ya kak. Iya. Kira-kira kapan sih terakhir kali cukur rambut itu? Biasanya tuh berapa bulan sekali? Oh, biasanya tuh 2 bulan sekali sih. 2 bulan Iya. sekali. Oh, jadi Kadang-kadang kalau rambutnya panjang aja harus cukur gitu. oh, pokoknya kalau tiap panjang aja gitu. Iya. Oh iya. Biasanya kakak itu nyari barbershop itu yang kayak apa sih kak? Kalau boleh tahu? Sukanya tuh yang tempatnya bersih sama bisa cuci rambut sekalian habis dipotong itu. Oh jadi bisa langsung ya, nggak perlu Iya. sampai Mandi bersih lagi ya. Terus yang biasanya kakak harapin dari tempat cukur itu apa sih kak? Kebersihannya, kerapihan staff yang buat mencukurnya sama kasirnya. Oh kasih. Oh. Terus kalau menurut kakak nih, selain hasil potongan bagus, apa sih yang penting lagi di barbershop itu? Keramahan staffnya, ya, terutama keramahan staff aja sih. Oh, iya. Oh. Terus menurut kakak nih, dari awal datang sampai selesai cukur, prosesnya itu di Uncle Do itu udah enak atau masih perlu diperbaiki lagi gitu Pak? Mungkin kalau menurut saya masih bisa diperbaiki lagi ya, kayak sistem booking, Oh, booking. ya, sistem buat manggil ke rumah gitu. Oh, iya. Terus pernah nggak sih kakak datang ke barbershop terus harus nunggu lama gitu? Oh, pernah. Gimana tuh perasaan kakak gitu? Capek banget sebenarnya. Harus nungguin orang cukur dulu. Ya. Terus selain cukur gitu kakak pernah nyoba layanan lain nggak sih kak? Kayak misalkan warnain rambut atau cuma hair wash doang gitu? Kayaknya cuma hair wash doang. Oh hair wash doang. Warnain rambut belum pernah saya. Oh. Oke. Kalau menurut kakak cara pembayaran di sini itu udah gampang belum kak? Biasanya itu kakak lebih sering pakai cash atau non cash gitu? Biasanya sih non cash ya. Oh non cash. Kayaknya udah bagus sih. Oh yang baru Pembayaran. tadi bisa ya? Iya. Oh. Terus kalau menurut kakak, kalau dikasih pilihan buat review langsung Capster Barbernya, kira-kira kakak bakal ngasih review nggak? Pasti kasih review. Oh pasti ngasih review ya? Iya. Oke, cukup segitu aja sih kak. Makasih ya kak Iya. Kevin. Terima kasih. Oke, jadi sebelumnya mungkin kita mulai dari perkenalan dulu ya. Perkenalkan, kita ini 3 mahasiswa BINUS University yang sedang melakukan proyek kita dalam mata kuliah Advanced Business Application Development. Dan dalam mata kuliah ini kita diwajibkan untuk membuat prototipe dalam bentuknya UI aja, tidak sampai aplikasi. Dan sebelum itu diwajibkan untuk melakukan wawancara untuk membantu pembuatan prototipe tersebut. Dan wawancara ini kita lakukan bersama Mas, tapi sebelumnya mungkin Mas bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Herman, Oke. asli dari Majalengka. Oke. Untuk Umur di 42 tahun. Untuk role Mas di sini sebagai apa di Uncle Do ini? Di sini saya sebagai capster, manajer karyawan. Oke. Oke, mungkin itu aja. Ya, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertamanya ada, kira-kira yang Mas tahu barbershop Uncle Do ini udah berdiri dari tahun berapa? Untuk barbershop Uncle Do berdiri dari tahun 2013 bulan 11. Oke, 2012, 11. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana proses bisnis dari barbershop Uncle Do ini?
Prosesnya sih alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau misalnya dikasih tahu nih dari awal orang masuk gitu, jadi kayak apa aja yang terjadi gitu? Dari awal masuk mungkin ya awal daftar nama dulu, setelah itu dipanggil ya udah dipanggil duduk di Dari kursi, nunggu dulu ya. ya. Habis itu setelah dipanggil, misalnya udah bagiannya gitu. Ya kita tanya tentang model-modelnya apa yang mau apa yang diinginkan gitu. Oke. Habis itu Model rambut yang diinginkan. dicukur. Habis itu. Ya, dicukur. Setelah dicukur ada lagi prosesnya. Setelah dicukur setelah itu dicukur habis dikeramas. Setelah keramas dikeringin, di styling, dikasih vitamin rambut, setelah itu dikasih pomade juga. Gitu. Oke. Berarti lumayan banyak ya prosesnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi kan udah ada contoh customer itu, tapi kalau boleh tahu diperjelas lagi siapa yang jadi target market di Uncle Do ini sendiri? Lebih ke anak kampus mungkin ya. Oh, anak kampus. Anak kampus. Oh iya. Benar. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, layanan yang diberikan apa aja ya yang ada di Uncle Do selain jasa cukur rambut itu? Apa ada layanan lain yang bisa diberikan? Layanan lain ada krimbat, ada hair tato, ada shaving, ya. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya. ada coloring juga. Oh, ada coloring. Oke, mungkin bisa lanjut ya Mas kita. Ya. Di Uncle Do ini kira-kira ada sistem membership atau loyalty gitu nggak ya, Mas? Untuk membership kebetulan nggak ada. Kebetulan Iya. nggak ada. Kalau misalkan kita implementasi buat sistem membership itu kira-kira memungkinkan atau nggak buat di Uncle Do ini? Kayaknya nggak memungkinkan sih. Oh, nggak memungkinkan. Kalau boleh tahu kenapa tuh Mas, atau alasan harus bikin? Alasannya mungkin ribet ya. Oke. Kurang pas gitu ya Mas? Iya, sistemnya? kurang pas ya. Oke, mungkin kita lanjut. Kalau di Uncle Do ini kira-kira kita bisa milih tukang cukur atau capster gitu Mas? Untuk milih tukang cukur bisa. Oke. Berarti kayak misalkan kita request sama barber yang ini, itu bisa ya? Bisa sekali. Oke. Mungkin lanjut aja. Kalau di Uncle Do ini kita bisa, setelah kita cukur misalkan kita masih review ke si barbernya, itu kira-kira memungkinkan nggak? Atau kayak misalkan setelah cukur kita kasih review habis itu dicatat atau disimpan gitu notesnya, atau belum ada sistem yang kayak gitunya? Ya, belum ada sistem sih. Belum ada. Iya. Tapi kalau misalkan kita mau coba terapin di aplikasi itu bisa atau kira-kira? Kemungkinan sih bisa. Bisa ya, Iya, buat bisa. evaluasi, buat evaluasi Iya. cukur itu. Bisa. Oke. Selanjutnya, kalau di Uncle Do ini ada sistem pembayaran apa aja ya Mas? Oke. Lebih ke cash sama pembayaran QRIS. Oke, sama QRIS. Iya. Kalau misalkan debit itu Mas ada nggak kira-kira? Debit ada. Oh, debit ada juga. Berarti cash, QRIS, debit. Sama debit. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian, lanjutnya dari teman saya. Boleh. Lanjutin ya Mas. Ya. Untuk Uncle Do sendiri apakah memiliki cabang? Kalau boleh tahu cabangnya ada berapa aja Mas? Uncle Do ada 2 cabang. Satu yang di Jalan Sahdan. Oke. Satu lagi ini yang kebetulan ini pusat. Oh, Pusat. Yang Uncle Do pertama. selanjutnya kira-kira dengan adanya kompetitor seperti Captain atau barbershop lainnya yang sudah terintegrasi sama aplikasi, gimana situasi dan kondisi Uncle Do saat ini Mas? Situasinya sih alhamdulillah aman-aman aja sih. Iya. Kayak masih tetap ramai walaupun Masih tetap ramai ya. Masih. Selanjutnya nih Mas, apakah ada request khusus apabila kita membuat aplikasi untuk Uncle Do ini? Ya, mungkin ada sistem yang ingin diaplikasikan, digitalisasi, kira-kira sistem apa tuh Mas? Aplikasi apa ya, semacam gimana tuh? Jadi kan dalam aplikasi kan bisa ada
keuntungan bila orang menggunakan aplikasi ini. Nah dari Mas sendiri sebagai manajer yang Toldu, Mas kira-kira aplikasinya pengen ada keuntungan apa tuh buat Mas? Mungkin kalau aku boleh jelasin, kayak misalkan kita bisa taruh sistem order booking di aplikasi itu, atau misalkan kita kayak melihat antrian online. Nah, kira-kira dari dua itu atau masih ada kepikiran yang lain, kira-kira apa yang bisa Seperti ini diimplementasi? Mas, sebelum dia kesini dia udah pesan, jadi dia kalau udah datang ke sini dia nggak nunggu terlalu lama. Karena udah ada di aplikasinya dan Iya. nomor antrian. Iya, lebih ke WhatsApp sih. WhatsApp. Oke, Udah koneksi. pakai WhatsApp ya. Bisa. Oke. Nah, yang terakhir nih Mas, kalau bisnis ini diibaratkan sebagai rumah, bagian mana yang menjadi fondasi penting agar rumah ini bisa berdiri Mas? Kalau menurut Mas sendiri di Uncle Du ini apa yang paling penting Mas? Yang penting mungkin kualitas sih. Kualitas dari hasil cukur rambut. Nah, gimana Alta? Ada yang mau ditambahkan atau apa? Udah sih kalau Rafa. Mungkin dari aku juga cukup sih. Cukup? Iya. Udah mungkin karena sudah semua pertanyaan ditanyakan, jadi mungkin udah kita cukupkan sampai sini aja ya. Mungkin itu aja.